Polisi akhirnya mengungkap kasus pembunuhan sadis yang menimpa keluarga Sahroni di Indramayu, Jawa Barat. Pelaku disebut memiliki dendam dengan seorang korban bernama Budi Awaludin yang merupakan anak Sahroni. Dua pelaku yang ditangkap polisi sebelumnya sempat melarikan diri ke Jawa Tengah sebelum kembali ke Indramayu. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar Muhammad Nandri. Selamat siang, Nandri. Selamat siang Siska dan selamat siang Sobat Tribuners dimanapun berada. Baik, Nandri bisa disampaikan apa yang jadi motif pelaku nekat menghabisi para korban dan kemudian menguburkan jasadnya di rumah mereka? Oke, jadi mungkin terlebih dahulu saya akan menerangkan terkait hasil rilis dari tadi di Mapolda Jabar terkait kasus pembunuhan berencana yang sempat ramai atau viral terjadi di Indramayu. Jadi jajaran Polres Indramayu bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang sempat menghebohkan di sana dan laporan itu sudah masuk dalam laporan polisi di Polres Indramayu. Berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar, yakni Kombes Hendra Rokmawan, yang didampingi di Reskrimum Polda Jabar Kombes Ade Safari, dan juga Kapolres Indramayu AKBP Muhammad Fajar Gemilang, dan juga Kasat Reskrim Polres Indramayu, yakni AKP Muhammad Arwin, tadi juga menjelaskan bahwa dari kasus ini masuk dalam kategori tindak pidana pembunuhan berencana yang dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati dan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun serta pasal 76C JO Junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana penjara 15 tahun. Jadi dari motif yang berhasil diungkap sementara ini karena lantaran dendam, karena memang si pelaku utama ini yakni inisial R berusia 35 tahun, dia hendak menyewa atau merental mobil dari korban bernama Budi. Namun ketika uang sudah diterima senilai 750.000, ketika hendak mobil diambil, mobil pun disebut mogok, dikatakan mogok, dan si pelaku ini ingin meminta kembali uangnya, tetapi korban mengatakan bahwa uangnya telah dibelanjakan sembako. Nah, dari situ kemudian pelaku pun mulai merencanakan aksi pembunuhan tersebut dengan mengajak pelaku lain yakni berinisial P. Seperti itu, Siska. Baik, Nandri, apakah pelaku R dan juga korban Budi ini sebelumnya sudah kenal lama atau baru mengenal dan juga bagaimana latar belakang dari pelaku itu sendiri, Nandri? Ya, betul. Kalau pelaku sendiri, pelaku R ini atau pelaku utama memang sudah kenal lama dengan korban bernama Budi, lantaran memang pelaku ini merupakan penagih bank di salah satu bank milik pemerintah, dan kemudian sempat menganggur pula si R ini, dan dari situ mulai terjalin komunikasi-komunikasi dan perkenalan mereka seperti itu. Dan berdasarkan informasi juga, pelaku L ini ternyata sempat juga melakukan kejahatan atau bisa dikatakan residivis seperti itu. Baik, lalu apa alasan para pelaku ini turut menghabisi anggota keluarga lain termasuk dua anak korban karena pelaku ini disebut memiliki dendam dengan korban Budi, Nandri? Ya, pelaku ini mengatakan bahwa dia melakukan pembunuhan terhadap keluarga lainnya lantaran takut atau khawatir keluarga lainnya bisa mengetahui identitas para pelaku ini, karena memang korban yang pertama kali dipukul oleh pipa besi itu merupakan korban Budi, dan juga pelaku-pelaku lainnya memang tengah tertidur pada pukul sekitar 1 atau dini hari seperti itu. Baik, terkait dengan peristiwa ini, pembunuhan ini, polisi mengatakan bahwa motifnya adalah terkait dengan uang sewa mobil sebesar Rp750.000. Dan apakah polisi masih mendalami adanya dugaan motif dan juga pelaku lain, Nandri? Ya, berdasarkan tadi bertanya kepada Kapolres Indramayu, saat ini polisi pun masih terus mendalami motif-motif lain yang mungkin saja tidak hanya dendam ataupun ada hal-hal lainnya. Namun saat ini pihak polisi masih mencoba mendalami dan nanti akan bisa disampaikan oleh
pihak kepolisian lebih lanjut seperti itu. Baik, tadi dalam rilis polisi apa saja barang bukti yang kemudian ditampilkan ke hadapan awak media, Nandri? Tadi sejumlah barang bukti berhasil diamankan seperti satu buah cangkul, satu ember kecil atau bisa dikatakan baskom, kemudian spray warna biru dengan bercak darah, kemudian terpal biru dengan bercak darah, tali tambang dan juga batako. Kemudian barang bukti lainnya yang berhasil diamankan yakni satu unit mobil, kemudian beserta STNK-nya, kemudian ada kunci kontak juga, serta kwitansi gadai, kemudian ada eh, kunci kontak dan juga STNK. Jadi mobil yang diamankan itu sebanyak 2 unit dan juga bukti transaksi e-statement salah satu bank atas nama Evan Bagus Pratama. Seperti itu, Siska. Baik, Nandri, terkait dengan pelaku sebelumnya dilaporkan sempat melarikan diri. Lalu mengapa pelaku akhirnya kembali lagi ke Indramayu dan ditangkap di sana? Ya, sempat pelaku ini memang sepanjang perjalanannya atau sepanjang setelah melakukan aksinya dia sempat berpindah-pindah ke wilayah Semarang, ke Demak, kemudian sempat ke Surabaya dan juga akhirnya dia kembali lagi ke Indramayu itu tepatnya di Kedokan Bunda itu karena memang pelaku masa tidak aman di sejumlah tempat akhirnya dia mencoba kembali lagi ke Indramayu dengan niat untuk pergi menjadi ABK untuk apa uh, belayar seperti itu. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Jabar Muhammad Nandri melaporkan terkait dengan motif pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara tersangka ini, R ini merasa kesal kepada korban, ya saudara BA, karena sebelumnya pada tanggal 25 itu yang bersangkutan berencana untuk sewa mobil, ya sewa mobil milik saudara BA ini, ya mobilnya berupa Avanza, ya kemudian yang bersangkutan ini sudah memberikan uang sewa tadi kurang lebih 750.000, ya kemudian pada tanggal 27, ya 27 yang bersangkutan ini ke rumahnya untuk mengambil kendaraan tersebut, tetapi ternyata kendaraannya ini sedang mogok, ya. Dan saudara BA ini diminta kembali uangnya untuk sewa tadi agar tidak jadi, tetapi ternyata BA ini mengatakan bahwa uangnya sudah terpakai, ya. Jadi ada jeda waktu 1 hari tanggal 26 itu setelah transaksi uangnya ternyata terpakai untuk pembelian sembako, sehingga si BA ini juga minta waktu untuk mencari untuk uang pengganti daripada sewa rental ini, tapi saudara Ridin sudah terlalu kesal, sehingga pada tanggal 29 Agustus ini tersangka ini mengajak P, ya yang tadi kita perlihatkan, untuk melakukan pembunuhan berencana, ya karena pada tanggal 27, ya 28, 27 ini yang bersangkutan menyiapkan perlengkapannya, membeli pacul di pasar, ya kemudian memanggil saudara P, menyiapkan ada satu besi pipa yang sudah disiapkan, tapi yang bersangkutan ini setelah selesai melakukan aksinya, pipa ini dilempar ke Sungai Cimanuk dan saat ini belum bisa kita temukan, tetapi berdasarkan scientific investigation kita bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan ini sebagai pelaku utama. Nah kemudian untuk si P ini tertarik untuk membantu saudara R ini karena dijanjikan imbalan 100 juta, ya 100 juta setelah selesai melakukan aksinya. Tapi setelah kita tanya tadi di sini, sampai selesai melakukan aksinya, sampai lari kemana-mana, sejauh ini juga 100 juta itu belum diterima oleh bersangkutan, ya. Rekan sekalian, untuk aksinya ini yang bersangkutan bersama R dengan P ini mendatangi rumah korban itu pada pukul 23, ya. Bertemu dengan saudara BA, kemudian di situ yang bersangkutan sudah menyiapkan pipa besinya itu di tasnya, ya. Kemudian di situ berbicara baik, ya, dan
membuat alibi, ya, si R ini membuat alibi agar BA ini melihat di sekitar rumahnya itu untuk mengajak bisnis BBM, ya, bisnis BBM. Nah, kemudian diajak keluar, ya, rumah di situ sekitar pekarangannya. Nah, disitulah yang bersangkutan melakukan aksi yang pertama, ya. Dengan aksi pertama dengan memukul korban BA ini dengan besinya, dengan besi pipa tadi itu di bagian tekuknya, sehingga yang korban ini langsung tersungkur. Dan peran dari P ini itu menjaga antara kejadian yang di luar rumah itu dengan pintu tadi itu, dia menjaga di situ. Itu yang dilakukan oleh P. Kemudian setelah si korban ini tersungkur, itu tidak berhenti di situ. Dia melakukan aksinya untuk memastikan saudara BA ini untuk betul-betul meninggal dunia. Dilakukan pemukulan di wajahnya sampai dipastikan dengan posisi yang hancur itu dipastikan meninggal. Kemudian saudara R ini tidak berhenti di situ, ya. Dengan masih memegang pipanya tadi itu, dia memasuki rumah dari saudara BA ini. Kemudian dia masuk, ya, menuju ke kamarnya korban yang pertama, orang tuanya, yaitu S, ya. Itu langsung memukul di bagian mukanya karena sedang tertidur, ya. Dan dipastikan dia sampai dengan mati, sehingga tidak sekali melakukan pemukulan itu. Kemudian yang bersangkutan setelah itu dia menuju ke kamar istrinya, ya, istrinya korban ini yang bersama juga dengan RK, anaknya yang 7 tahun tadi itu, dan juga melakukan aksi yang sama, aksi yang keji dan kejam ini untuk melakukan pembunuhan dengan memukul pipa tadi itu di kepalanya si korban, ya. Dan juga dipastikan sampai berapa kali sehingga dia mati. Nah, kemudian saudara P ini juga mendapatkan peran, ya, mengambil peran untuk melakukan pembunuhan, ya, secara keji dan kejam kepada anak yang paling kecil, ya, yang usianya masih 8 bulan, yaitu saudari B, ya. Sampai dia tidak bergerak dan dipastikan meninggal. Walaupun kondisi saat itu yang bersangkutan karena ada kegaduhan itu bangun, ya, pada saat pembunuhan kakaknya RK yang 7 tahun sama ibunya itu dia terbangun dan keadaan menangis, ya. Tetapi saudara P ini tidak menghentikan aksinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.